Selamat datang di channel 01. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Ganja atau marijuana dalam bahasa Latin Cannabis sativa ini adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Beberapa negara seperti misalnya Thailand, Belanda, Amerika, dan sebagian besar negara Eropa sudah melegalkan ganja untuk tujuan medis. Namun sayangnya, Indonesia masih belum melegalkannya secara hukum, baik untuk alasan medis maupun yang lainnya. Hal ini karena penggunaan tanaman ganja tanpa didasari oleh indikasi medis dan tidak di bawah pengawasan dokter dapat memberikan dampak negatif pada berbagai organ dan pada kesehatan penggunanya secara umum. Di balik banyaknya manfaat ganja dalam dunia medis, pengaruh negatif ganja buat kesehatan juga bisa sangat mengganggu. Efek samping menghisap ganja yaitu mata merah, depresi, pusing, detak jantung meningkat, halusinasi, tekanan darah rendah, mudah lapar. Oleh karena itu, dokter akan sangat berhati-hati saat harus memberikan obat yang satu ini agar tubuh tak memiliki efek ketergantungan yang parah. Mungkin hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa hingga saat ini ganja tidak dilegalkan di Indonesia. Tidak ada data pasti kapan dan bagaimana ganja pertama kali masuk ke Nusantara. Walaupun demikian, terdapat kepingan catatan sejarah tentang ganja yang bisa disusun. Secara global, dalam jurnal Vegetation History and Archaeobotany, ganja disebut berasal dari dataran tinggi Tibet, tepatnya di Danau Qinghai. Sementara itu, Kamus Sejarah Indonesia mengatakan ganja berasal dari Laut Kaspia, dan ada di Jawa pada abad ke-10. Belum ada informasi akurat tentang daerah asal ganja dan bagaimana penyebarannya. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara Inang Winarso, ganja pertama kali dibawa oleh pedagang dan pelaut Gujarat dari India ke Aceh sekitar abad ke-14. Menurut Inang, ganja digunakan oleh orang Gujarat sebagai alat transaksi perdagangan. Ganja ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanili, dan jenis rempah-rempah lainnya, kata Inang. Suku Gujarat juga diperkirakan membawa ganja ke wilayah Nusantara bagian timur, seperti Maluku yang saat itu menjadi pusat rempah-rempah dunia. Selama beratus tahun, ganja dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara untuk kepentingan ritual, pengobatan, bahan makanan dan pertanian. Masyarakat Aceh yang paling aktif memanfaatkan ganja dalam kehidupan sehari-hari mereka. Inang mengatakan kata ganja tertulis dalam bab pengobatan di manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh. Kitab ini adalah bukti awal yang telah terkonfirmasi tentang jejak ganja dan penggunaannya di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Lingkar Ganja Nusantara, Kitab Tajul Muluk adalah sebuah naskah kuno yang berasal dari Arab, dibawa masuk ke Aceh oleh saudagar dan pedagang dari Persia serta negeri Rum, Turki, sekitar abad ke-16. Dalam kitab Tajul Muluk, ganja dijadikan obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes. Akar ganja direbus dan airnya diminum untuk kencing manis. Ganja juga digunakan oleh masyarakat Serambi Mekah itu untuk bumbu penyedap rasa masakan dan menambah nafsu makan, seperti untuk kuah belangong, kari kuah bebek, bubur rempah bernama iebu pedah dan makanan rempah lain. Kemudian, ganja digunakan sebagai campuran kopi. Bahkan, pohon ganja juga berfungsi sebagai pengusir hama tanaman. Untuk pertanian, ganja ditanam di pinggir area persawahan, sehingga hama serangga tidak akan makan padi karena aroma dari daun bunga dan biji itu sudah menyengat buat hewan, kata Inang. Ganja sudah menjadi bagian budaya masyarakat Aceh selama ratusan tahun. Bukan hanya di Aceh, jejak ganja juga tercatat di Maluku, khususnya Ambon. Dalam tulisan berjudul Ganja di Indonesia, Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan karya Dania Putri dan Tom Blickman. Orang Maluku saat itu menggunakan akar ganja untuk mengobati gonore atau kencing nanah. Kemudian, daun ganja dicampur pala dan diseduh berfungsi sebagai teh untuk gangguan asma, nyeri dada pleritik dan sekresi empedu. Kegunaan lain, teh ganja yang diolah dengan daun ganja kering, secara rekreasional dikonsumsi untuk meningkatkan rasa kesejahteraan.
Masyarakat Nusantara menganggap ganja sebagai rempah-rempah, yang derajatnya sama dengan lada, vanili, pala, kunyit dan lainnya. Tidak ada aturan terhadap ganja sampai awal abad ke-20 di Indonesia dan dunia, hingga ganja dijadikan alat politik rasial dan kepentingan ekonomi di Amerika Serikat. Akibatnya kegunaan dan manfaat ganja yang bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun hancur. Ganja dipandang sebagai barang haram yang tidak bermanfaat. Politik rasial berawal ketika migrasi besar orang Meksiko ke Amerika Serikat bagian selatan yang bekerja di perkebunan milik tuan tanah. Mereka rajin dan giat bekerja karena tiap sore menyeduh daun ganja. Akibatnya, banyak orang Amerika asli yang dipecat karena pemalas. Orang asli Amerika itu, kata Inang, pun cemburu sehingga menciptakan kampanye hitam ke pemerintah pusat. Isinya bahwa orang Meksiko tiap sore mabuk-mabukan meminum ganja, membuat keonaran, lalu memperkosa perempuan Amerika. Tokoh terkenal kampanye rasial dan anti-ganja adalah Harry J. Anslinger pada tahun 1930-an. Kampanye hitam itu tidak berdasarkan riset sama sekali. Di saat bersamaan, ganja adalah bahan baku serat pakaian di dunia, sementara di Amerika sedang berkembang serat sintesis plastik. Para pengusaha serat sintesis pun menggosok para politisi Amerika untuk melarang tanaman ganja, yang berimplikasi pada pelarangan penggunaan serat ganja. Dua kepentingan sekaligus. Pertama yaitu kepentingan politik untuk menyingkirkan para imigran Meksiko supaya tidak dipekerjakan lagi. Kedua, kepentingan ekonomi untuk mempopulerkan serat plastik. Pelarangan ganja berkembang menjadi isu internasional hingga akhirnya pada tahun 1961 keluar Konvensi Tunggal tentang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai narkotika, setara dengan opium, papaver, dan kokain, koka. Kepala BNN Heru Winarko menegaskan dari sekitar 3,6 juta pengguna narkoba, 63% merupakan pecandu ganja. Zat yang dikandung dalam ganja bisa mengurangi oksigen di otak sehingga bisa membuat orang menjadi bodoh, kata Heru dalam keterangan perdilansir dari situs BNN. Artinya, kata Heru, ganja tidak bisa digunakan, dibudidayakan, ataupun dimanfaatkan untuk pengobatan. Para peneliti sebelumnya telah melihat dampak buruk tersebut. Otak itu kaya dengan oksigen. Jika oksigen terkena ganja, maka oksigen terikat oleh THC maka bisa menyebabkan pengapuran di sel otak sehingga sel itu akan mati. Berapa sel yang mati tidak akan sehat kembali, hanya sisanya yang bisa mengikat oksigen, imbuh Mufti Jusnir. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkategorikan ganja sebagai narkotika golongan I. Hukumannya, jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja kurang dari 1 kg mendapat ancaman hukuman penjara 4 hingga 12 tahun dan denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Jika beratnya lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon, maka hukumannya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda hingga 8 miliar rupiah. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang meninggal karena ganja, ditambah puluhan negara telah melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Sudah saatnya Indonesia membuka diri dan mulai melakukan penelitian terhadap manfaat ganja bagi kepentingan medis. Dari uraian di atas adalah baiknya kita menjauhi yang namanya ganja, agar terlepas dari jerat hukum yang bisa merusak masa depan dan membuat kecewa orang-orang terdekat kita. Jauhi diri dari hal-hal yang melanggar hukum. Demi masa depan yang cerah. Katakan tidak pada narkoba. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video di channel kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.